ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى سوريا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Para hadirin jamaah Masjid Jami' Nurul Yakin, jamaah bil khusus segenap pengurus DKM Masjid, mulai pembina Ayahanda Buya Ghazali, ketua Bapak Haji Nur Khalik, sekjen Bapak Haji Mukhlis, kepala rumah tangga masjid Bapak Lukman Effendi, segenap imam, muadzin, para marbot, relawan Bilal masjid dan jamaah iktikaf, wafaqanallah wa iyyakum libtigha'a mardhatih wa hafizana wa ra'ana fid dharaini amin ya rabbal alamin. Mari kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah, kemudian lanjut kita baca ayat ketiga hingga ayat kelima dari Quran suratul Baqarah. Tentunya dengan bermacam niat dan permohonan yang kita mohonkan kepada Allah, khususnya sehat afiat, nikmat iman dan Islam, serta taufik dan istiqamah fil a'malis salihah, tul umur, husnul amal untuk semua dan untuk Ayahanda Buya Ghazali Musannif khususnya dan para guru-guru kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Setelah kita pelajari di pertemuan Khamis beberapa pekan lalu tentang ayat kedua dari Quran suratul Baqarah, ya,
tentang definisi kaum muttaqin. Dan sebagaimana saya ingatkan kembali bahwa cara membaca atau cara bacaan dari ayat kedua surah Al-Baqarah ini, di saat berhenti ada dua pilihan, dan masing-masing pilihan memiliki makna yang berbeda ya dari yang lain. Ketika Allah berfirman zalikal kitabu, itu menunjuk kepada hal yang jauh, karena zalika itu asal maknanya menunjukkan isyarah ba'idah, hadza isyarah qaribah, hadza isyarat yang dekat kepada yang dekat, zalika kepada yang jauh. Atau zalika itu memiliki makna ta'zim, sekalipun untuk sesuatu yang dekat ya, seperti jauh sejati dekat. Artinya sesuatu yang dekat bila menggunakan isim isyarah zalika menunjukkan satu makna ta'zim ya, zalika al-kitabu, padahal kitab ini ada di hadapan kita, namun menggunakan kata petunjuk zalik menunjukkan makna ta'zim. Walaupun asal kata zalika itu untuk menunjukkan satu hal yang jauh, tapi bisa digunakan dekat untuk menunjukkan makna pengagungan. Jadi suatu hal yang gimana gitu, nah, gitu. Gambar kayak gitu. Sebagaimana contoh kata ana. Ana ini kan menunjukkan arti saya seorang. Nahnu, kami orang banyak. Tetapi dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak gunakan ya kata ganti menunjukkan kami orang banyak, padahal hanya khusus untuk Allah ya, tidak lain menunjukkan makna ta'zim ya. Nahnu khalaqnakum ya, nahnu ya, nahnu razaqna, kami yang beri rezeki. Kami siapa di sini? Padahal yang memberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan makna ta'zim ya. Sebagaimana ini zalika alkitab. Zalikal kitab ya, diterjemahkan inilah kitab. Padahal kata zalika itu artinya itu. Zalika itu punya makna apa? Itu, yang jauh. Kenapa? Menunjukkan pengagungan, bahwa yang ada di hadapanmu ini satu hal yang semenjak nun jauh di sana sudah memiliki keagungan. Maka Allah gunakan zalikal kitabu la raib. Nah, bacaan yang pertama berhenti pada ayat la raiba, kemudian sambung fihi hudan lil muttaqin, fihi hudan lil muttaqin. Berhenti di la raiba boleh, berhenti di la raiba fi juga boleh, hudan lil muttaqin. Namun makna ya yang difahami dari dua pilihan cara baca berhenti ini memiliki dua makna yang berbeda dari sisi pesannya, konten dari pesannya beda. Ketika berhenti di bacaan zalikal kitabu la raib, ini isinya murni tentang jaminan Tuhan terhadap kitab ini. Zalikal kitab, inilah kitab yang ada di hadapanmu la raiba, yang tidak ada sedikit pun keraguan semenjak di sana, semenjak nun jauh di sana. Jadi di sana mana? Sejak dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum turun ke dunia. Ya kan? Sebagaimana Allah jelaskan tentang jaminan ya kesucian, kemuliaan, keagungan kitab ini dalam ayat lain. Ketika Allah berfirman fi lauhin mahfuz, Al-Quran itu sudah berada dalam sebuah lauh yang terjaga semenjak apa?
semenjak Nun jauh di alam Lauhul Mahfuz sebelum turun ke dunia. Dalam ayat lain surah Al-Waqiah contohnya, fi kitabin maknun, fi kitabin maknun, dalam sebuah kitab yang dijaga betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua terangkum dalam sebuah firman Allah taala, zalikal kitabu la raib. Kemarin udah saya jelasin belum level keraguan itu? Raib, syak, udah kan? Udah belum? Udah kan ya? Udah. Masih ada catatannya, bagus. Masih ada catatannya. Perbedaan antara raib dengan syak. Udah itu, bagus ada tuh. Ya, antara raib dengan syak. Raib itu keraguan, ya, keraguan atas sesuatu disertai tuduhan. Disertai apa? Tuduhan. Kalau syak, keraguan terhadap sesuatu tanpa ada tarjih, ya, tapi tidak disertai keraguan, tuduhan. Kalau raib itu disertai tuduhan. Ini nggak benar nih mah. Boleh jadi begini nih. Nah, itu namanya raib. Kalau syak, keraguan antara dua perkara tanpa ada tarjih, tanpa ada pilihan mana yang mau untuk dipilih. Kalau raib, selain tidak ada pilihan, ya, bingung milih yang mana, ada kecurigaan terhadap sesuatu itu. Itu namanya raib. Ada katanya Pak Agus? Baik. Itulah namanya raib. Jadi zalikal kitab, Al-Quran merupakan sebuah kitab yang semenjak asalnya tidak ada dijumpai la linafil wujud, ya, tidak ada dijumpai sedikit pun keraguan. Itulah Al-Quran. Beda dengan kitab-kitab lain. Kitab-kitab lain asalnya tidak ada. Kalau Al-Quran asalnya ada. Segala kitab yang ada di permukaan bumi ini yang asalnya ada hanya Quran. Kitab-kitab lain, kitab hadis, kitab fikih, kitab tasawuf, kitab A, kitab B, kitab C, asalnya tidak ada. Lain dengan Al-Quran, la raiba, tidak ada dijumpai dalam Al-Quran itu apa? Keraguan sedikit pun. Maka jangan ada kita punya hati ragu terhadap Al-Quran. Ini Allah berjaminan, dzalikal kitab la raiba fihi, di dalamnya hudan lil muttaqin. Nah, kalau kita berhenti di dzalikal kitabu la raiba fi, punya makna yang beda. Inilah Al-Quran, sebuah kitab yang tidak dijumpai, ditemukan keraguan di dalamnya. Kalau tadi tidak ada keraguan semenjak asalnya, tidak dijumpai keraguan semenjak asalnya. Itu yang bacaan pertama, selain mengokohkan tentang kesucian Al-Quran, sejatinya mensucikan pemilik Quran, yaitu Allah. Kalau yang la raiba fi hanya memberitahukan tentang jaminan kesucian terhadap Al-Quran. Di dalamnya nggak ada keraguan sedikit pun. Itu. Nah, kira-kira mana yang lebih agung? Bacaan yang pertama yang berhenti di la raiba, ataukah bacaan yang kedua yang berhenti di la raiba fihi? La raiba. Itu jelas ya? Baik, sekarang kita masuk ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini kalau metode bacaannya menjadi mubtada, permulaan bahasan, permulaan tema. Kalau ada terjemah yaitu, berarti menjelaskan kata al-muttaqin. Kalau sekarang beda nih. Ini menjelaskan permulaan tema tentang nanti sebuah jawaban, kabarnya
di penghujung ayat kelima tentang al-muflihun. Alladzina, adapun orang-orang, yu'minuna, yang mereka beriman kepada yang gaib, yang mereka beriman pada hal yang gaib. Baik, saya ingin uraikan maksud dari yu'minuna dan al-ghaib. Perhatikan ini, penting. Kata iman, ini nggak dapat tulis nih. Tulisannya pakai apa? Hamzah, ya, mim, alif, nun. Iman. Bisa bayangin nggak? Iman. Bisa bayangin? Iman. Kedua, kata aiman. Yang ketiga, kata aman. Apa itu? Iman, aiman, aman. Ini semua memiliki satu akar yang sama. Iman dan aiman itu berangkat dari aman. Apa kata aman itu? Asal makna aman itu terjemahannya adalah nyaman. Nyaman dengan sesuatu. Seseorang tidak mungkin beriman kepada sesuatu kecuali bila ada rasa nyaman dengan sesuatu. Kemudian kata aiman. Aiman itu artinya sumpah. Sumpah atau janji. Seseorang tidak mungkin memberikan sumpah kecuali dia meyakini kebenaran, dan itulah rasa aman. Ya, atau ingin memberikan rasa nyaman pada orang lain. Itu namanya apa? Aiman. Contohnya, besok jadi ketemu gak? Jadi, bener nih, bener. Anda janji besok di sini jam segini. Itu namanya apa? Aiman. Namanya apa? Aiman. Janji atau sumpah untuk memberi rasa nyaman pada orang lain. Betul gak nih? Ya. Besok saya ketemu ngapain? Bisa. Di mana? Di sini. Jam berapa? Jam segini. Bener ya? Bener. Perlu sumpah nih. Besok ketemu gitu ya. Kami jadi. Nah, itu memberikan aiman untuk sejatinya memberikan rasa aman pada orang lain untuk satu hal yang dijanjikan itu. Nah, iman dan aiman ya sejatinya berangkat dari akar kata aman. Maka seseorang tidaklah meyakini mengimani sesuatu kecuali memang berangkat dari rasa nyaman terhadap sesuatu. Jelas ya? Dalam hal ini iman kepada Allah. Di sini ayat iman kepada hal yang gaib. Apa maksud al-gaib ini? Al-gaib itu sesuatu yang tidak kita lihat, belum pernah kita lihat, yang tidak kita tahu, belum pernah kita tahu, namun sudah diinformasikan. Karena asal gaib yang tidak kelihatan oleh mata kita. Nah, di sini Allah beritahukan nih, orang-orang yang mengimani perkara gaib yang diinformasikan oleh Tuhan, ya, itu bagaimana? Nanti ada jawabannya. Adapun orang-orang yang mengimani perkara gaib yang dia belum lihat, yang dia belum tahu, namun informasinya sudah ada. Di mana? Dalam kitab yang la raiba, tidak ada keraguan pada dasarnya. Gitu. Ini kaitan dengan ayat sebelumnya apa? Mengimani hal yang gaib yang kita belum pernah lihat, yang belum kita tahu, namun informasinya sudah terdapat dalam zalikal kitab. Jelas ya? Baik. Wa yuqimunas shalah, dan apa di sini? Melaksanakan, mendirikan salat. Baik, kata iqamah. Kata iqamah diambil dari kata-kata qimah, sistem nilai. Orang yang menegakkan atau mendirikan salat sejatinya adalah orang yang menegakkan sistem nilai dalam salat. Sistem-sistem nilai ini dalam salat.
Apa saja? Banyak. Yang pertama dan utama dari sistem nilai salat itu adalah takbir, meyakini kebesaran Allah serta meyakini bahwa tidak ada selain Allah yang lebih besar. Untuk diapakan? Lebih besar untuk disifati, lebih besar untuk digambarkan, lebih besar untuk ditaati, lebih besar untuk diikuti kemauannya, lebih besar untuk dituruti segala ketetapannya. Itu makna Allahu Akbar. Sistem nilai salat dimulai dari lafaz Allahu Akbar. Makanya dipilihnya lafaz Allah dan Akbar. Tidak Allahu Arham, tidak Allahu Ashfaq, tidak Allahu A'lam, tidak Allah yang lain, tapi Allahu Akbar. Al-Imam Ja'far As-Shadiq ditanya, apa makna Allahu Akbar? Apa sih makna Allahu Akbar? Allahu Akbar min an yusaf, Allahu Akbar min an yuta', Allahu Akbar min an yuslam, Allahu Akbar min kada min kada min kada. Allah Maha Besar, tidak ada selain Allah yang lebih besar untuk diikuti, ditaati, kemauannya, dijawab seruannya, di yang lainnya. Jelas? Itu iqamatus shalah, sistem nilai salat yang mesti didirikan dan ditegakkan, bukan sekedar af'alus shalah, bukan sekedar ngerjain salat prakteknya, tapi sistem nilainya tidak pernah kita iqamahkan. Bapak boleh lihat dalam Al-Quran, tidak ada kata perintah tentang ini salat kecuali menggunakan kata iqamah, tidak ada yang lain. Bahkan pujian pun muqimus shalah, doanya pun rabbij'alni muqimas shalah. Tapi lain halnya bila berisikan tentang celaan, tidak ada kata iqamah. Fawailun lil musalli, fawailun lil musalli alladzina hum an salatihim sahun. Jadi rupanya setiap ada ayat yang berkaitan dengan hal ini selalu menggunakan kata iqamah, karena Allah punya tujuan ketika seseorang sudah mengerjakan sholat, ya, mengerjakan gerakan-gerakan sholat, maka pujian akan diraih, pujian akan didapat dari Tuhan saat dia juga mendirikan nilai-nilai sholat pasca mengerjakan sholat. Jelas ya? Lihat dalam Quran surah Al-Ankabut ayat berapa itu, Roy? Lihat. Aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Al-Ankabut ayat 45. Baca ayatnya coba yang lengkap dan terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bismillahirrahmanirrahim. Tilawahkan kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu wahai Rasulku Muhammad, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Baik. Aqimis shalah, dirikan salat.
Sesungguhnya sholat mampu mencegah pelaku sholat dari berbuat keji dan berbuat mungkar. Nah, lalu kita lihat sekarang jemaah, kok banyak orang melakukan perbuatan keji dan mungkar, padahal kita lihat dia rajin sholat. Ini lagi banyak berita yang menyedihkan, miris sekali. Ada kiai ya yang menghamili 2 putrinya. Ya, kiai punya pesantren. Putri jadi korban. Kalau santrinya udah rame kan? Ya. Tapi ini lagi rame, ada lagi berita nih, putrinya yang jadi korban. Coba. Waliyadzubillah min dzalik. Kalau kiai kira-kira soalnya? Kiai sholat nggak? Sholat kan? Semua santri lihat dia sholat, orang juga lihat dia sholat. Kok bisa? Kok bisa? Bagaimana sholatnya tidak bisa mencegah orang tersebut melakukan al-fahsya, perzinahan, bahkan pemerkosaan, wal munkar, dan hal yang diingkari oleh hati kecil? Anak coba, anak sendiri hati kecil gimana kira-kira? Mengingkari ya? La ilaha illallah wal iyadzubillah la haula wala quwwata illa billah. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah. Seharusnya dengan kemarin Ustaz Haji juga fikih model, bagaimana sekarang harus merubah mungkin apakah penyampaiannya ataukah kitanya kurang ya. Harus kita ubah Ustaz. Kan banyak sekali sudah melakukan kegiatan yang sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Tadi Ustaz bilang masih banyak orang yang melakukan. Di mana kesalahan? Di mana kesalahannya? Nah ini yang perlu cari. Nah diantaranya adalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Diantaranya nih yang Al-Quran gambarkan, banyak orang sholatnya sambil mabok. Bagaimana sholat sambil mabok itu? Mereka tidak mengerti apa yang mereka kerjakan. Mereka tidak memahami apa yang mereka ucapkan dalam sholat. Itu diantaranya. Kemudian tadi tidak mendirikan nilai-nilai sholat, iqamat sholat. Dia hanya mengerjakan af'alus sholat, tapi tidak mendirikan nilai-nilai sholat dalam kehidupan. Nah, ketika orang sholat, itu namanya bukan yuqimus sholat. Orang lagi sholat itu orang sedang yusolli. Namun nilai sholat atau penegakan nilai-nilai sistem nilai sholat ini akan dimulai pasca sholat. Pasca sholat. Maka tadi ketika sholat dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Salam aja punya arti apa? Selamat. Salam aja punya arti damai. Bahkan nggak cukup salam, ditambahin rahmat lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Artinya ketika kita memiliki kesadaran tentang sistem nilai sholat yang dimulai dengan pengagungan Tuhan, Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar dari Allah, ditutup dengan at-taslim, menebar salam dan rahmat, maka itulah minimal sekali sistem nilai sholat yang bisa kita kerjakan pasca sholat. Ketika pasca sholat kita sadar bahwasanya ketika ingin melakukan satu hal yang hina, kotor, tidak bagus, salah, kita akan ingat, oh Allah maha besar untuk ditakuti, Allah yang maha besar untuk tidak boleh dilanggar. Hal itu mencegah. Kemudian kita ingin mengganggu orang, menyakiti orang, ya, bersikap pada orang. Oh, kita ingat bahwa sholat ditutup dengan apa? Salam dan rahmat, menebar salam dan rahmat. Itu minimal gambarannya. Walaupun nanti ada hal-hal lain yang punya pengaruh terhadap perilaku pasca sholat. Dan subhanallah ya, ini mungkin kebetulan 3 kasus di Jawa nih yang
terjadi pada beberapa orang yang disebut dengan oknum kiai tadi, yang di Pati, yang di Pemalang dan satu lagi ini yang anak di Jogja ini yang anaknya jadi korban, itu para kiai yang benci sama habaib. Subhanallah. Ya, mereka para pengurus dan sebagian ketua cabang PWI LS. Grupnya iman yang benci sama habaib. Subhanallah ya, benar Allah, kita nggak tahu ini kebetulan bagaimana. Yang penting yang pasti itu mereka 3 oknum kiai itu mereka orang-orang yang tergabung dalam PWI LS, kelompok yang membenci dan menuduh nasab habaib palsu. 3 kiai ini, subhanallah. Kebetulan apa enggak? Wallahu alam. Itu Allah yang Maha tahu. Baik, kita kembali ke tema. Ya. Sudah paham ya? Arti yuqimunas shalah sudah paham ya? Menegakkan sistem nilainya. Kata salat ini asal maknanya silat. Kata shalah dengan silat satu akar yang sama. Apa itu? Harmonisasi hubungan. Maka tadi ada ayat yang berbunyi wa aqimis sholata li dzikri. Quran surat Taha. Aqimis sholata li dzikri. Dirikan salat demi untuk mengingatku. Ya, wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Jadi salat ini sejatinya, gerakan salat yang kita kerjakan 5 waktu ini ataupun yang sunnah sejatinya adalah sebuah metode agar kita selalu punya harmonisasi hubungan, merajut kemesraan, silah artinya sambungan ya, sambungan, konektivitas selalu dengan Allah. Nah coba ini ayat begitu dahsyat, yuqimunas shalah, menegakkan sistem nilai hubungan harmoni kita dengan Tuhan dalam kehidupan. Allahu Akbar. Coba deh, yuqimunas shalah artinya orang yang senantiasa menegakkan sistem nilai sholat yang dia sudah rajut melalui hubungan antara dia dengan Allah dalam praktek ibadah sholat, ritual sholat. Jadi sistem nilai yang tadi hubungan begitu mesra, yang begitu harmoni dengan Tuhan ketika sholat, itu akan tampak pasca sholat melalui iqamah tadi. Nilai-nilai sholat ditegakkan setelah dia sholat. Subhanallah. Karena sholat kan munajatun bainal abdi wa rabbih. Disebutkan sholat itu adalah media untuk dia komunikasi dengan Tuhan. Kalau baca Quran, media mendengarkan komunikasi Tuhan dengan kita. Kalau sholat, kita yang sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Subhanallah. Kalau orang menikmati hubungan komunikasi dengan sesuatu, kira-kira efek setelah itu tampak nggak dalam perilaku? Tampak nggak? Tampak. Orang yang habis ketemu ngobrol intim dengan seorang pimpinan, pulang ketemuan, kira-kira apa hasil obrolannya? Kelihatan kan? Nah, kita ini sehari, subhanallah, 17 rakaat. Melalui konsep ritual salat itu, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, harapannya setelah salat itu, perilaku kita akan tampak melalui apa? Tampak dari apa? Dari hasil komunikasi kita dengan Tuhan. Itu. Nah, kok belum tampak juga? Tadi kata Pak Mulis. Belum tampak juga. Berarti ada apa? Ada miss yang mesti kita cari nih. Dari mana kira-kira tuh? Kok sekian tahun kita berkomunikasi dengan Tuhan, efeknya nggak tampak dalam perbuatan. Sistem nilai dalam ritual sholat nggak ada di kehidupan kita. Apakah hampa? Apakah hambar? Tuh, mana satu orang wanita mau minta waktu sama saya curhat katanya, tentang hubungan dengan suami. Sudah sekian lama suami nikah, ya. Tapi Ustadz hambar banget katanya. Begitu. Bagaimana coba? Bertahun-tahun sudah menikah, ya. Tapi hubungan rasanya hambar.
Tuh. Itu dengan suami aja orang bisa mau cari solusi, mau konsultasi. Lah kita bagaimana nih? Bertahun-tahun berhubungan intim dengan Tuhan melalui sholat, hambar nggak kira-kira? Assalamualaikum. Nah, jawabannya hambar. Kok bisa? Tampak dalam sikap dan perbuatan kita serta perilaku kita dengan tidak mengiqomahkan sholat dalam kehidupan, tidak mendirikan sistem nilai yang begitu luhur dalam sholat dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah. Coba kata dah, ada nggak orang sholat begini katanya? Ada? Allahu Akbar. Ada? Pasti orang Allahu Akbar. Benar? Kepala kita nunduk gak? Habis sholat kita sama orang, sama yang lebih tua, sama orang tua, sama saudara, gimana pala kita? Hah? Bisa begini ya? Hah? Aku ini orang, tuh, ya. Coba perhatiin. Itu baru berasal Ustaz. Apakah bahasa atau penyampaian kita ke Allah itu kurang benar? Nah itu dia. Makanya kan kalau kita mau runtutin, syarat sahnya sholat apa? Wudu kan? Wudu ya? Wudu. Sampai Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Terusnya ayat. Tapi subhanallah, ayat ke-6 dari Al-Maidah tentang persiapan sholat melalui bersuci zahir itu 5 ayat sebelumnya, 1 hingga 5 dari Al-Maidah urusan membersihkan batin kita. Jadi ayat ke-6 yang menjadi syarat sahnya sholat yaitu bersuci melalui ritual wudu, membasuh wajah, tangan, pala dan kaki, ya, atau mengusapnya. Itu kalau kita merenungkan 5 ayat sebelumnya yang kaitannya urusan hubungan dengan manusia dan asupan, semua sejatinya persiapan membersihkan diri batin kita sebelum membersihkan wajah, tangan, pala dan kaki kita. Subhanallah. Itu Al-Maidah. Coba Pak Agus, coba ntar baca di rumah renungan pelan-pelan. Kenapa kok urutan ayat ini kok tentang sholat kok sebelumnya berisi tentang urusan makan, pernikahan, hubungan dengan manusia, masalah janji, aufu bil uqud, kok begitu semua? Jadi persiapannya begitu dalam. Makanya saya bilang tadi, tidak ada perintah dalam sholat dan juga pujian tentang sholat itu kecuali dibarengi dengan kata yuqimuna, iqamah, aqamu, aqimu. Dah. Jelas ya? Penghujungnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami rezekikan pada mereka, mereka infakkan. Wa mimma, dari sebahagiannya doang. Apa yang kami berikan rezeki buat mereka, mereka mau menginfakkannya, mau berbagi dengannya. Tuh, jamaah, kata infak ini, asal katanya nafkah ini punya makna membelanjakan hingga habis. Membelanjakan hingga habis. Itu asal maknanya. Membelanjakan hingga habis. Makanya kan urusan kerja untuk apa sih? Nafkahin keluarga. Jor-joran dia ngabisin tenaga untuk apa? Belanja rumah tangga. Jadi asal makna nafkah itu membelanjakan hingga habis. Nah, ini kaitan dengan ayat ini bukan membelanjakan untuk kepentingan dirinya, bukan. Kata infak di sini membelanjakan untuk orang lain di jalan Allah. Itu pun nggak semua. Mimma razaqnahum, sebahagian dari yang kami berikan untuk mereka. Nggak semuanya kok. Mekanismenya sudah ada dalam Al-Quran.
Ini ayat 2, ayat 3. Nanti di ayat 219 dari Quran surah Al-Baqarah, Allah jelaskan mekanismenya. Kalau ada kelebihan dari hal kebutuhan pokok, kalau nggak lebih nggak apa-apa. Kita punya pemasukan 10 juta setiap bulan misalnya, atau per hari misalnya 1 juta, 2 juta. Silahkan belanjakan dulu untuk kebutuhan pokok hidupmu dan orang yang kau tanggung dulu. Silahkan. Dapat pemasukan sehari 1 juta misalnya, ya, buat kebutuhan istri, anak, belanja makan rumah, listrik, air, bensin. Dari 1 juta sehari pemasukannya misalnya, atau 500.000 sehari, cuma lebih 100.000, lebih 100.000. Apa semuanya? Silahkan. Kalau mau Anda infakkan seluruhnya, bagus. Tuntutan Allah cuma sebahagian. Berapa? Cuma sebahagian. Enggak semuanya. Tapi kalau arti anfaqo tadi, nafaqo itu membelanjakan seluruhnya, silahkan. Toh udah kebutuhan tercover semua kok. Ini kelebihannya. Kalau ada kelebihannya, keluarkan sebahagiannya. Nah, coba. Lalu sebagian yang lain buat apa? Saving, simpan, nggak apa-apa. Keluarkan dulu untuk kebutuhan pokok, punya lebih, potong. Sebahagian untuk sabilillah, orang lain di luar yang kau tanggung tadi, sebahagiannya saving, monggo. Mau mengamalkan arti bahasa infak itu membelanjakan seluruh harta karena kebutuhan sudah tercover, sisanya dibelanjakan semua fisabilillah, ahsan. 2 jempol kita bagi, kata Allah begitu. Tapi tuntutannya sebahagian dari kelebihan saja. Berapa sebahagiannya? Karena ini panggilan iman bergantung berapa kadar keimanan kita, kenyamanan kita pada sang pemberi perintah dalam berinfak. Udah nggak usah diukur pakai duit angka lagi, nggak usah pakai angka lagi. Kenapa? Panggilannya apa? Iman kan. Kebutuhan juga tercover. Ini kelebihan doang. Itu bergantung kadar kenyamanan kita sama Tuhan. Berapa nyamannya? Tuh. Kalau nyaman semua, ahlan wa sahlan. 50% diinfakkan, 50% di saving. Fadhal. Karena arti mimma sebahagian. Sebagian itu paling tidak pemahamannya, logisnya itu apa? 50-50. 50% diinfakkan, 50% di saving. Indah nggak kurang kira-kira? Indah nggak kurang? Itu hitungannya berapa infak? Nggak ada hitungannya. Itu ukurannya apa? Iman kita kepada sang pemberi perintah dalam berinfak. Baik, ayat keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan mereka gimana? Yang beriman dengan wahyu yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelum kamu. Mengimani Al-Quran yang diturunkan pada Rasul dan kitab-kitab yang diturunkan pada nabi-nabi sebelum Rasul. Ini orang yang model ketiga ini. Yang keempat, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Jamaah, ini kalau kita bincangkan yakin nggak cukup sekarang. Tapi intinya yakin kita mesti yakin itu level tertinggi dalam sebuah kepercayaan. Karena al-yakin la yuzalu bisyak. Kalau orang sudah meyakini sesuatu, tidak bisa digoncang dengan apapun hal yang membuat dia ragu. Tuh. Tapi kan ini kan semua berangkat dari apa tadi? Dzalikal kitabu la raib. Dzalikal kitabu la raib. Bahkan di ayat ketiga, awal ketiga, Allah sudah bilang yu'minuna bil ghaib, termasuk akhirat. Apa tuh akhirat? Sebuah pangkalan akhir bagi kehidupan manusia. Dunia arti dekat, dunia arti sementara, tidak ada yang abadi. Yang abadi itu adalah negeri akhirat. Namanya juga akhirat, final destination. Kalau kata orang bule apa? Final destination.
pangkalan terakhir, udah nggak ada lagi setelah itu. Akhirat mereka meyakini. Nah, nanti kapan kita akan bahas khusus tentang masalah meyakini. Intinya meyakini akhirat dan proses-proses menuju akhirat. Itu semua. Pintu gerbang pertama apa? Kematian. Ya, karena al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah destinasi pertama untuk sampai ke final destination, yaitu akhirat. Kubur itu pertama, ya, al-maut itu pintunya. Maka kita harus yakini itu tempat singgah pertama, ya, destinasi atau tempat transit pertama sebelum sampai di akhirat. Nanti pembahasan luasnya pada babnya insya Allah. Nah, 4 orang ini siapa tadi? Orang yang yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maaf, 5 ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Yang kelima, wa bil akhirati hum yuqinun. Apa jawabnya? Ulaika, itulah mereka, ala hudan min rabbihim, yang berada di atas petunjuk Tuhannya, berjalan di atas petunjuk Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah sejatinya orang-orang yang meraih kesuksesan. 5 perilaku yang menjamin atau yang menjadi sebuah tiket yang menghantarkan kita menjadi orang-orang muflih. Apa itu tadi? Iman kepada yang gaib, iqamatus shalah, berinfak dari sebagian rezeki, beriman kepada kitab Allah, kemudian meyakini adanya negeri akhirat. Itulah cara kita meraih tiket menjadi seorang muflih. Dan dalam Al-Quran ada 13 ayat yang menjelaskan tipikal-tipikal yang dapat menghantarkan seseorang menjadi orang-orang muflih. Insya Allah kita akan bahas di pertemuannya, di temanya masing-masing. Yang penting stay tune ya, stay tune ya. Kamis pagi subuh jangan kemana-mana. Insya Allah. Sabtu besok ya spesial kita akan bahas tentang seputar hadis Ghadir Khum, yang mana hari ini tanggal 18 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah di tahun ke-10 Hijriah terjadilah peristiwa di sebuah rest area yang bernama Ghadir Khum. Apa yang terjadi? Ada apa di sana? Bagaimana efeknya? Hari Sabtu ba'da subuh kita akan bahas di majelis bedah ilmu tadabbur Al-Qur'an selepas subuh insya Allahu ta'ala. Baik, ada pertanyaan? Bagus. Baik, ini bagus dulu nih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa apa? Karena kita menurunkan kewajiban mentaatkan di mana? Kita harus mengilahkan Allah. Di sini. Iya, di antara itu. Karena tadi seperti masalah-masalah ada orang sudah kiai tapi ternyata masih melakukan dosa. Itu karena saya melihat itu karena gagal mementingkan konsep Allah, memprioritaskan Allah. Nah di sini itu tidak tegas ayatnya itu. Misalnya syahadat, tapi di sini dibina bil sehingga bagi ayat itu bingung gitu. Tadi dibutuhkan di sana. Padahal itu sebenarnya kalau kita sudah hanya Allah yang penting. Jadi dalam sholat pun kita akan karena kita mendekat itu sehingga paksa kita akan terhindar. Baik. Pertama ini ayat-ayat
Al-Baqarah 1 sampai 5, khususnya 3 sampai 5, 1 dan 2 itu menjelaskan tentang Al-Quran, kebenaran dan kesucian Al-Quran. Ya. Kemudian 3 hingga 5 itu dimulai dengan ayat apa coba? 3 hingga 4 mengimani Al-Ghaib. Pertama yang gaib itu adalah Allah, karena dia tidak tampak di mata kita. Makanya Allah gunakan kata iman. Iman. Ketika kita mengimani Allah saja, apakah Allah terlihat? Tidak. Allah bisa kita rasa? Tidak. Allah bisa kita raba? Enggak juga. Lalu di mana mengimaninya? Hal itu, dan itu ada hal gaib yang tidak bisa kita lihat. Rasa aman terhadapnya, nyaman dengan Allah. Maka setiap sesuatu yang menginformasikan tentang Dia Allah, apalagi berita-berita tentang apa yang gaib dari mata kita, kita nyaman dengan itu. Dari mana informasinya? Dzalikal kitabu la raiba. Dzalikal kitabu la raiba. Maka saya bilang ada dua bacaan, ada pilihan memahami urutan ayat 3 hingga 4 ini, 5 dengan mubtada alladzina, adapun, bukannya itu. Kalau itu kan hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin. Karena hudan lil muttaqin itu sebuah penegasan dari Allah bahwa kitab yang segini sucinya, yang tidak ada sedikit pun keraguannya, hanya bisa dijadikan sebagai guidance oleh sekelompok orang saja yang bernama al-muttaqin. Yang bernama al-muttaqin. Adapun bla 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 ini mulai alladzina yu'minuna bil ghaibi, ini gambaran tentang orang-orang yang muflih. Nah, bila pun mau dikaitkan bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi sampai akhir ayat keempat merupakan bayan dari al-muttaqin, sifat dari al-muttaqin juga bisa. Kenapa? Karena sejatinya Al-Quran yang begitu suci, yang Allah jamin la raiba, ya, itu di dalamnya terdapat banyak guidance untuk kita bisa menjadi orang muttaqin yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Sifat pertama orang muttaqin, yu'minuna bil ghaib. Arti muttaqin, kan kita paham, mari kita jelaskan. Kata arti muttaqin itu diambil dari kata-kata wiqayah, artinya sebuah tameng. Uniknya, ketika Allah berfirman perintah untuk bertakwa itu kok selalu dengan ittaqullah. Walaupun nanti ada nih ittaqun nar, ittaqu yauman, ada. Tapi kenapa kok konteksnya masa muttaqin ini ittaqullah? Karena maknanya begitu dalam. Ittaqullah, jadikan Allah sebagai tameng pelindung dari Allah. Karena banyak ittaqullah artinya mengerjakan perintah larangannya. Kata ittaqullah, jadikan Allah sebagai tameng pelindung. Allah tameng pelindung kita dari Allah juga. Lalu bagaimana kita bisa menjadikan Allah sebagai tameng pelindung kita, sedangkan Allah tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasa? Itulah iman. Ada rasa nyaman dengan apa yang diinformasikan olehnya tentang dirinya, tentang apa-apa yang ada di seputar ini semua. Muncul rasa nyaman. Udah, saya percaya deh. Apakah di percaya ya? Sebetulnya bukan hanya percaya loh, tapi nyaman. Iblis kurang percaya apa dengan Allah Ta'ala? Iblis. Tapi kenapa Allah berikan bermacam sanksi dan laknat baginya? Karena iblis sudah gak nyaman dengan Allah, tapi hanya nyaman dengan dirinya. Sehingga muncul namanya diabolis. Dia hanya merasakan dirinya ini memiliki kebenaran yang tunggal, yang lain tidak. Nah, makanya bertanya, mana inti tauhidnya? Yu'minuna bil ghaib. Ayat 3 hingga 4 ini yu'minuna bil ghaib, yang nanti implementasinya adalah wabil akhirati hum yuqinun. Kalau orang sudah mengimani Allah yang gaib dari matanya dan merasakan aman, nyaman dengan Allah, sehingga percaya dengan janji Allah, kemudian meyakini kebenaran apa yang datang dari Allah, pastilah dia akan wabil akhirati hum yuqinun. Karena akhirat juga kita belum lihat, tapi kalau Allah bilang yuqinun, meyakini hal itu. Kira-kira bisa paham? Ya, menurut saya alasan yang pertama kan bahwa Allah itu yang paling kuat. Ya.
penjelasan pengalaman yang paling kuat dulu sebelum orang diwajibkan sholat atau iya, makanya dia menurut itu pertama kan. Jadi tauhid pertama, yuk minna bil ghaib. Siapa ghaib itu pertama? Allah. Allah itu ghaib, kita bisa lihat dari depan mata kita. Makanya Allah bilang yu'minuna bil ghaib. Sejatinya Allah itu yang kau tidak bisa lihat oleh matamu, tapi aku ada bersamamu. Gitu kan? Nah, itu maknanya. Jadi puncak ketauhidan yu'minuna bil ghaib. Apa itu ghaib yang paling pertama? Allah, ghaib dari mata kita. Gitu kan? Tapi kita yakini ada. Dan apa? Ada rasa aman. Makanya kan semua urusan ini semua tatmainnul qulub, ketentraman hati. Wajilat qulubuhum khashi'in. Semua urusannya hati, nggak bisa terasa. Ya, makanya yu'minuna bil ghaib. Wallahu a'lam. Pak Mukhlis, cukup? Ini satu dua kemudian Masya Allah. ini kata iman. Ya. Kan iman itu kan kita melakukan sesuatu yang nggak kelihatan. Apakah ini termasuk kalau dalam sorong namanya fikir atau kata kerja Ustaz? Manusia itu melakukan sesuatu tapi yang sudah kelihatan Ustaz. Ini masuk kelompok kata kerja apa kata ganti atau kata apa ya dalam sorong itu. Yang kedua, ini ada kata sedekah, infak dan berkurban. Ini tiga kalimat yang semestinya manusia meyakini, mengamalkan. Tapi pada umumnya ketiga ini jarang manusia yang mengamalkan, tapi kaum itu tapi jarang. Nah, ketiga ini mana yang dikatakan yang paling besar, yang paling kita dari? Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi iman ya. Iman ini kata jadian, akar kata adalah rasa aman tadi. Ketika seorang mengerjakan atau kata kerja beriman, berangkatnya dari kata jadian aman, rasa nyaman. Dari rasa nyaman itu muncullah kepercayaan, bahkan keyakinan terhadap apa yang dia imani, karena merasa aman dari orang tersebut atau dari sesuatu itu. Jadi kata iman, kalau pertanyaannya kata kerja atau kata apa? Ya iman kata kerja, beriman itu kata kerja. Ya, namun berangkat dari kata jadian, kata asal, akar katanya rasa nyaman, aman, rasa nyaman. Amina ya'manu amnan, wa imanan, wa amanan, wa imanan, semua berangkat dari rasa nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara kata infak, sedekah dan kurban. Ya, mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi sedekah. Karena sedekah itu bukti kejujuran iman seseorang. Nah, mekanismenya dengan berinfak, berbagi, membelanjakan apa yang dia miliki untuk kepentingan orang lain. Namun tujuannya adalah kurban, mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu jadi waktunya mana yang paling tinggi levelnya? Sedekah. Mekanismenya berinfak dan apa tadi namanya? Tujuannya adalah kurban, yaitu taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Itulah kisah yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27. Kata Allah Ta'ala, watlu alaihim naba'a bnai adama idh qarraba qurbanan. Ceritakan olehmu hai Rasulku Muhammad, bacakan olehmu kisah dua putra Adam saat kedua-duanya mempersembahkan masing-masing kurbannya ya kepada Allah. Namun rupanya yang satu diterima, yang satu enggak. Kenapa? Yang hanya diterima kurbannya yang berkurban berkurban karena tujuannya mendapatkan ketakwaan diri di hadapan Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Demikian dua jawaban dari dua pertanyaan, semoga dapat dipaham. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallah. Tutup dengan baca suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri
innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu pakai diundang loh. Ada khusus nih. Oke, kalau kirimi alamatnya. Mau barang-barang kok. Alladzina amanu wa aqimus shalah. Enggak Enggak ada. Santai ya, lihat ya. Lihat ya. Surya, yang apa? Ya sama-sama. Lihat ya. Amin ya Allah. Ya. Makasih ya. Udah mana? Udah ya. Sesuai pesan abang. Sama titipin nomor itu untuk itu kan. Sesuai pesan abang. Gimana? Ojak makasih ya. Bang Ojak, bentar Bang Ojak. Makasih ya. Ojak sehat. Makasih ya. Syukur Ustaz. Sama-sama. Ada apa namanya pajak yang ini lagi pemutihan ini kan. Tapi antri kondak. Ini lagi rame ini, apalagi pajak usaha sekarang. Jadi pajak mau naikin lagi 22%. Kalau untung, rugi lu nanggung. Coba, gimana coba kira kita? Hah? Ini warga negara yang wajib disejahterakan apa yang dipalakin ini? Tapi saya masih bersyukur kepala MPK Itu udah